Slay the Gods, episode 25. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bermain denganku, Bailey Pangpang bergegas ke tempat latihan dengan wajah sedih. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatan itu. Tadinya ia seperti genangan lumpur di tempat tidur, tapi sekarang ia berjalan cepat. Saat malam mulai larut, Lin Qiye hanya bisa mengandalkan kecepatannya sendiri untuk berlari menuju tempat latihan. Untungnya, kecepatannya tidak lambat, dan kali ini ia masih tiba di tempat latihan dalam waktu 3 menit. Kali ini, jelas ada lebih banyak orang yang datang tepat waktu. Namun ada beberapa yang baru saja menyelesaikan lari 20 putaran, kemudian tertinggal atau matanya melotot dan pingsan begitu sampai di tempat latihan. Begitu orang itu pingsan, sekelompok staf medis berlari menghampiri sambil membawa tandu. Mereka mengangkat orang itu ke atas tandu seolah-olah sedang melempar karung pasir, dan dengan senang hati membawanya ke suatu tempat tanpa tahu kemana ia akan pergi. Keterampilan mereka sungguh luar biasa. Instruktur Hong melihat stopwatch dan mengangguk puas. Bagus sekali, kali ini, kebanyakan orang datang tepat waktu. Itu sebuah kemajuan. Lalu dia melanjutkan, 20 menit ke depan adalah waktu makan siangmu. Kalau kamu tidak kembali ke sini dalam 20 menit, kamu tahu akibatnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama kedua instruktur lainnya tanpa menoleh ke belakang. Para rekrutan baru saling berpandangan, lalu semua berlari menuju kafetaria. Bahkan Bailey Pangpang, yang tampak mati, tampak bersemangat dan bergegas ke depan dengan mata berbinar-binar. Ekspresinya seolah ingin melahap seluruh kafetaria hidup-hidup. Ketika para mahasiswa baru menyerbu ke kafetaria bagaikan harimau, mereka tiba-tiba tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Di kafetaria yang besar itu, terdapat meja-meja persegi dan 2 baskom besar di atasnya. Satu baskom berisi roti tepung putih dan satu lagi berisi daging. Daging mentah dengan sedikit jejak darah. Para mahasiswa baru berjalan memasuki kafetaria dengan linglung, berdiri di samping meja persegi, dan melihat sekeliling. Mana nasinya? Mana makanannya? Aku tidak tahu. Apa ini? Daging sapi mentah. Bagaimana cara memakannya? Mungkin kita bisa menyajikan hotpot ke setiap meja dan memasaknya. Saya kira tidak demikian. Lin Qiye dan Bailey Pangpang berdiri di meja yang sama. Bailey Pangpang mengangkat 2 baskom besar dengan wajah cemberut, seolah ingin mencari makanan di dasar baskom. Qianye, menurutmu apa maksud mereka dengan ini? Tidak ada yang istimewa, biarkan kami makan saja. Bagaimana aku bisa makan ini? Mereka bahkan tidak memberiku seteguk air untuk roti tepung putihnya. Daging mentah ini membuatku mual. Bahkan jika dia memberiku sekaleng lau ganma, itu tidak masalah. Lin Qiye tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunjuk ke meja berikutnya. Di meja sebelah, Zheng Zong, mantan prajurit pasukan khusus, sudah mengambil daging mentah dengan wajah tanpa ekspresi dan mulai merobeknya menjadi potongan-potongan besar. Di tangannya yang lain, ia memegang roti tepung putih, menyeka darah dari daging mentah, dan memasukkannya ke dalam mulut. Ini, Bailey Pangpang menatap pemandangan itu dengan kaget dan terdiam lama sekali. Mana orang-orangnya? Cepat keluar. Shen Qingsu melemparkan bakpao di tangannya kembali ke baskom dan berteriak dengan suara berat. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari dapur sambil memegang sendok dengan wajah cemberut. Siapa sih yang berteriak-teriak? Kau membuat makanan ini untuk dimakan orang. Siapa yang kau pandang rendah? Shen Qingsu menyipitkan mata dan menatap lelaki tua itu, berkata dengan dingin. Kalau suka, makan saja. Kalau tidak suka, keluar saja. Jawab lelaki tua itu dengan melotot dan kesal. Oh, Shen Qingsu mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika beberapa orang lagi masuk ke kafetaria. Mengenakan jubah abu-abu dan memegang topeng di tangan mereka, mereka berjalan lurus melewati tengah kafetaria dan duduk di meja bundar di belakang. Pada saat ini, semua orang terdiam. Kali ini mereka tidak mengenakan topeng, tetapi semua orang tahu siapa mereka. Oh, kalian bajingan kecil. Orang tua itu tertawa ketika melihat ketujuh orang itu. Tuan Sun, setelah sekian tahun, Anda masih memasak untuk para anggota baru di kafetaria. Wang, dengan wajah tampannya, segera berdiri dan berkata dengan hormat ketika melihat pria tua itu datang. Anggota tim bertopeng lainnya juga berdiri dan membungkuk sedikit kepada Tuan Sun. Hei, aku sudah tua dan tak bisa pergi ke medan perang, jadi aku hanya bisa menggunakan sisa tenagaku di dapur rusak ini. Sun tua melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh.
Aku sudah lama pergi, dan aku sangat merindukan karyamu. Maaf mengganggumu lagi. Sudahlah, jangan khawatir. Tunggu saja di sini. Aku akan memasak beberapa hidangan untukmu. Sun Tua mengambil sendok, berbalik, dan berjalan menuju dapur, mengabaikan para anggota baru itu. Dengan keberadaan pasukan bertopeng, para rekrutan lainnya tak berani lagi menghentikan Sun Tua. Mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menatap bakpao dan daging mentah di baskom, tak bergerak. Makanlah. Lin Qiye mengulurkan tangan dan mengambil roti tepung putih dari baskom lalu menggigitnya. Roti itu keras dan hambar, seperti lilin kunyah. Aku tidak bisa memakannya. Baili Pangpang merasa sedikit mual saat melihat daging mentah itu. Kalau nggak makan, latihan hari ini nggak akan berhasil. Lin Qiye menggigit roti kukus dan berkata dengan tenang, lagi pula, kalau nanti kamu pergi ke medan perang, nggak ada yang bisa menjamin makanan ada di mana-mana. Kalau nggak mau mati kelaparan, kamu harus belajar beradaptasi dengan cepat. Setelah berkata demikian, Lin Qiye mengambil sepotong daging mentah lagi, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan menggigitnya dalam-dalam. Baili Pangpang menggertakkan giginya, mengambil roti kukus dari mangkuk dan mulai memakannya. Molly, yang mengawasi dari samping, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan. Ia mengambil daging mentah di baskom dan mulai memakannya. Cao Yuan, yang berdiri di hadapannya, telah melahap seluruh potongan daging tanpa mengubah ekspresinya, mengejutkan para rekrutan di sekitarnya sepanjang tahun. Wajah Shen Qingzu sedikit menggelap, dan setelah mendengus dingin, dia juga mulai makan. Lambat laun, semakin banyak rekrutan yang mulai memakan makanan itu, tetapi sebagian besar dari mereka masih berdiri di sana dengan ekspresi penolakan di wajah mereka, lebih memilih untuk menahan lapar daripada menghabiskan makanan di hadapan mereka. Di ruangan di lantai 2, instruktur Hong menatap seluruh kafetaria dan mengangguk kecil. Ya, ada lebih banyak orang yang bisa makan daripada terakhir kali, dan ada beberapa anak muda yang menjanjikan di antara mereka. Yah, Zheng Zong memang pantas menjadi prajurit pasukan khusus. Dia makan tanpa cemberut. Lin Qiye juga lumayan. Tapi yang tak kuduga adalah Shen Qingzu juga mulai makan. Dia hanya bajingan militer. Hong Tua, kau tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Kurasa dia memang agak sensitif, tapi hatinya tidak jahat. Kamu cukup optimis terhadapnya. Orang selalu berubah. Pelatihan tahun ini akan banyak berubah. Siapa yang tahu seperti apa mereka nanti setelah meninggalkan tempat ini. Instruktur Hong mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, di zaman sekarang ini, apa perlu seketat itu? Tanya instruktur baru di dekatnya ragu-ragu. Meski sulit, seharusnya tidak sampai memakan daging mentah, kan? Instruktur Hong perlahan menutup matanya, seolah mengingat sesuatu. Lebih dari 80 tahun yang lalu, ketika Night's Watch pertama kali didirikan, sebuah bencana besar melanda dan makanan langka di mana-mana. Pada tahun-tahun itu, para pendahulu kita menggerogoti kulit pohon dan akar rumput, berjuang mati-matian dengan pisau melawan makhluk-makhluk misterius. Meskipun ekonomi sedang booming sekarang, ada beberapa hal yang tak boleh kita lupakan. Setiap rekrutan baru yang datang ke pelatihan harus makan daging mentah sebagai makanan pertama mereka. Hebatnya mereka tidak makan akar rumput dan kulit pohon. Ini tradisi kami, para penjaga malam. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, dan akan selalu seperti ini di masa depan. Instruktur Hong berhenti sejenak, membuka matanya, melihat keluar jendela, dan berkata perlahan. Sampai suatu hari nanti, ketika negeri ini tak lagi membutuhkan penjaga malam, tradisi-tradisi kuno ini akan terkubur selamanya dalam sejarah bersama rahasia-rahasia yang tak diketahui itu. Tepat ketika Lin Qiye dan yang lainnya sedang mencubit hidung mereka sambil makan daging mentah, aroma harum tiba-tiba muncul di kafetaria. Semua orang terkejut dan menoleh. Saya melihat Old Sun menyeret nampan besar berisi tumpukan piring di atasnya dan berjalan cepat di depan tim bertopeng. Babi rebus, ayam rebus jamur, semut memanjat pohon, ikan kakap putih kukus, his. Enak banget, ya. Uzumaki melihat piring penuh makanan lezat, menelan ludahnya, dan matanya berbinar-binar. Hehe, kalian jarang pulang, jadi tentu saja aku harus membuat sesuatu yang enak untuk kalian. Sun Tua mengusap-usap tangannya yang kapalan pada celemeknya dan menyeringai. Terima kasih, Tuan Matahari. Terima kasih, Tuan Matahari. Anggota lainnya mengucapkan terima kasih satu persatu, lalu mengambil sumpit dan mulai makan dengan lahap sambil mengobrol dan tertawa. Mendeguk, di aula yang sunyi, suara menelan ludah terdengar silih berganti. Bahkan para rekrutan yang baru saja berhasil memakan roti tepung putih itu pun tak kuasa menahan napas setelah mencium aromanya.
Lebih dari 200 pasang mata yang kelaparan itu menatap lurus ke arah meja bundar besar yang bertopeng, seolah-olah mereka hendak menyerbu untuk menyambar makanan di saat berikutnya. Wang Mian melirik mereka dan diam-diam meletakkan Yi Yuan di atas meja. Lalu dia menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya. Aku tidak terima, kenapa mereka bisa makan makanan lezat dan minuman pedas sementara kita hanya bisa makan bakpao dan daging mentah. Seorang prajurit baru tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Wajah Sun Tua muram, dan dia menjawab dengan sedih, tunggu sampai kalian anak-anak nakal meninggalkan perkemahan ini dan kembali lagi nanti, aku akan membuatkan kalian pesta seperti ini. Pada saat ini, Wang Mian tampaknya teringat sesuatu dan melambai ke Lin Qiye. Nenek, ayo kita makan sesuatu bersama. Wus! Semua rekrutan tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Qiye yang sedang mengunyah daging mentah. Lin Qiye mengangkat alisnya, ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke meja bundar tim bertopeng sambil membawa baskom dan duduk. Ayo, makan ayam. Wang Mian mengambil mangkuk kecil yang bersih dan mulai menyajikan makanan untuk Lin Qiye. Uzumaki, berikan Qiye beberapa potong ikan di sana. Oke, aku juga mau kuahnya. Enak banget, aku akan mengambilkannya sepasang sumpit. Mana makanannya? Apa sudah cukup? Kalau kurang, aku masih punya lagi. Qiang Wei berdiri dan menyajikan makanan untuk Lin Qiye. Tim bertopeng sangat sopan kepada Lin Qiye, begitu sopannya hingga Lin Qiye merasa sedikit malu dan melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, kalian makan saja. Aku kesini cuma mau tanya. Aku makan punyaku saja. Hantu bulan tercengang. Kau tidak mau makan makanan lezat, tapi malah makan daging mentah. Hei, lihat rekan-rekanmu di belakangmu, mata mereka hijau karena iri, apa kau tidak mau? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya rekrutan baru, saya makan apa yang seharusnya dimakan oleh rekrutan baru. Lin Qiye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat Lin Qiye mengatakan ini, para anggota tim bertopeng terpaksa duduk. Wang Mian menatap Lin Qiye dengan pandangan setuju dan berkata, apakah Anda bertanya tentang agennya? Kanan, tanyakan padaku, dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Lin Qiye merenung sejenak, apa hubungan antara agen dan dewa? Pertanyaanmu cukup mendalam. Wang Mian merenung cukup lama sebelum berbicara perlahan, intinya, hubungan antara agen dan dewa dapat diringkas dalam dua kata kontrak. Kontrak, entah mengapa, para dewa umumnya tidak muncul secara langsung di tengah masyarakat manusia. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka harus menemukan orang yang tepat untuk membantu mereka menyelesaikannya. Pada saat ini, manusia dan para dewa akan membentuk kontrak misterius. Hakikat sebuah kontrak sebenarnya adalah pertukaran. Tuhan memberikan sebagian kuasa ilahinya kepada pihak yang bertindak, dan sebagai imbalannya, pihak yang bertindak perlu membantu Tuhan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tentu saja, tidak semua orang bisa menjadi agen. Hanya ketika Tuhan sendiri mengenali Anda memenuhi syarat untuk menjadi agen dan dengan demikian menyelesaikan kontrak ini. Kontrak, Lin Qiye menggumamkan dua kata ini, dengan keraguan di antara alisnya. Jika mereka sudah menandatangani kontrak, tidak masuk akal baginya untuk tidak tahu apa-apa. Seraf memberinya sebagian kekuatannya sendiri, tetapi bahkan tidak menyebutkan apa yang harus dia lakukan. Dibandingkan dengan kontrak, Lin Qiye merasa ini lebih seperti hadiah. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk Dewa Waktu? Lin Qiye menatap Wang Mian, lalu menyadari bahwa pertanyaannya agak kasar dan menambahkan, kalau kau tidak bisa memberitahuku, anggap saja aku tidak bertanya. Tak ada yang tak bisa kukatakan. Wang Mian menggeleng. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, saat aku masih orang biasa, aku sedang berjalan di jalan dalam keadaan linglung ketika sebuah truk yang dikendarai dalam keadaan mabuk melaju kencang ke arahku. Saya tidak sempat bereaksi, dan tepat saat saya hendak terlempar, waktu di sekeliling saya tiba-tiba berhenti. Kemudian, Dewa Waktu muncul dari kehampaan dan menandatangani kontrak denganku, menganugerahkan reruntuhan ilahinya kepadaku. Sebagai gantinya, aku harus memasuki Takama Gahara di masa depan dan mengambil sesuatu untuknya. Takama Gahara, Lin Qiye tertegun, kampung halaman para dewa dalam mitologi Jepang. Itu benar, apakah itu benar-benar ada? Jika Dewa Waktu berkata itu ada, maka itu pasti ada, tapi aku belum menemukannya. Wang Mian mendesah tak berdaya. Lin Qiye mengangguk, jadi, bergabung dengan Night's Watch adalah pilihanmu sendiri. Ya, sebenarnya, sebelum aku bergabung dengan Night's Watch, agen dewa jahat dari gereja dewa kuno mendekatiku dan memintaku untuk bergabung dengan mereka. Wang Mian berkata dengan tenang, tapi aku menolak.
Lin Qiye merenung, karena tujuan yang diberikan Dewa Waktu kepadamu tidak ada hubungannya dengan pihak mana kamu berasal, jadi mereka pikir mereka bisa merekrutmu. Ya, bahkan beberapa orang di gereja Dewa Kuno telah menemukan petunjuk tentang Takamagahara, tapi aku benar-benar tidak ingin bergaul dengan mereka, jadi akhirnya aku menolak. Dan mereka menyerah begitu saja. Tidak sesederhana itu. Orang-orang di gereja Dewa Kuno semuanya orang gila. Jika mereka tidak bisa merekrutmu, mereka akan mencari cara untuk membunuhmu. Saat pertama kali bergabung dengan Night's Watch, saya disergap dan dibunuh oleh mereka 3 atau 4 kali. Kalau saya tidak beruntung, mungkin saya sudah tidak hidup hari ini. Wang Mian mengangkat bahu, tapi sekarang, mereka tidak berani mencari saya. Mengapa? Karena mereka mungkin takkan mampu mengalahkanku, dan tatapan Wang Mian tertuju pada anggota tim lain di meja, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. Aku punya sekelompok rekan setim yang sangat andal. Baik dalam pertarungan 1 lawan 1 maupun pertarungan kelompok, mereka tak berani menyentuhku. Kapten, sebaiknya jangan tiba-tiba sentimental saat makan, itu bisa membuatmu mual. Ekspresi Uzumaki sedikit aneh, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Kalaupun begitu, tunggu saja sampai tidak ada orang di sekitar yang bisa menceritakannya. Kalau diceritakan sekarang, memalukan sekali. Qiang Wei memelototi Wang Mian dengan marah. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Lin Qiye duduk di sana dengan linglung, memperhatikan 7 orang di depannya tertawa dan bertengkar. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di luar kafetaria, peluit tajam berbunyi lagi. Bas! Sebelum Lin Qiye sempat bereaksi, 7 anggota tim bertopeng di depannya tiba-tiba berdiri dan mulai berlari keluar. Setelah Xuanwo berlari 2 langkah, dia tiba-tiba tersadar. Itu tidak benar. Kita bukan rekrutan baru, kenapa kita mencalonkan diri? Itu refleks yang terkondisi. Wang Mian menggaruk kepalanya dan melirik ke arah aula. Ia mendapati semua mahasiswa baru sedang menatap mereka. Ia terbatuk 2 kali karena malu. Baiklah, mari kita lanjutkan makan. Para anggota tim bertopeng duduk kembali, berpura-pura mengabaikan apa yang terjadi dan melanjutkan makan. Para rekrutan mengalihkan pandangan mereka dan tanpa sadar melirik jam di dinding. Baru 10 menit sejak makan dimulai, dan masih ada waktu tersisa sebelum batas waktu 20 menit. Mengapa peluit dibunyikan lagi? Namun, mereka tetap meletakkan roti kukus di tangan mereka, berbalik, dan berlari ke tempat latihan. Lagi pula, tidak ada yang mau berlari beberapa putaran lagi hanya karena terlambat. Baili Pangpang, yang tersedak roti tepung putih, menepuk dadanya dengan panik, melambai ke Lin Qiye, berbalik dan berlari keluar. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan makannya, kata Lin Qiye berbalik. Baiklah, silakan. Wang Mian tersenyum tipis. Lain kali kita bertemu, kita akan berada di luar kamp pelatihan. Apakah kamu akan pergi? Ya, ada makhluk misterius lain dari alam laut di utara. Kita harus bergegas setelah makan malam. Baiklah, saya doakan agar Anda kembali dengan kemenangan. Lin Qiye melambaikan tangan kepada mereka dan berlari keluar kafetaria dengan cepat. Setelah semua orang di kafetaria pergi, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Oh, tanpa tatapan iri para rekrutan baru, makanan ini rasanya tak enak lagi. Uzumaki meletakkan sumpit di tangannya dan mendesah. Sungguh tidak enak. Tianping memutar matanya. Karena semua orang sudah kenyang, saatnya kita pergi. Melihat tidak ada yang makan, Wang Mian mengambil kotak hitam di sampingnya dan perlahan berdiri. Baiklah, ayo pergi. Jangan membuat orang menunggu terlalu lama. Yue Gui menyeka mulutnya. Yang lainnya juga berdiri, mengenakan jubah mereka, mengambil kotak hitam, dan melangkah menuju pintu keluar kafetaria. Sinar matahari yang lembut menerobos jendela-jendela bersih menuju kafetaria yang kosong. Ketujuh orang itu berjalan berdampingan, angin sepoi-sepoi bertiup dari pintu, mengangkat ujung jubah abu-abu mereka. Sosok mereka terpantul jelas di jalan beraspal mulus itu. Mereka meletakkan kotak hitam di punggung mereka, menundukkan kepala mereka, dan mengenakan topeng mereka. Keluar, seluruh kafetaria menjadi sunyi senyap. Di dapur yang sempit, Pak Tua Sun yang agak bungkuk berdiri di dekat jendela kecil, diam-diam memperhatikan mereka pergi. Matanya agak merah, tetapi tatapannya penuh tekad. Sesaat kemudian, dia merapatkan kedua kakinya dan meluruskan dadanya. Ke arah mereka pergi, memberikan hormat militer standar, tempat pelatihan, makhluk misterius dari mitos, legenda, dan rumor pedesaan adalah musuh terbesar Night's Watch kita. Kemampuan mereka beragam dan karakteristik mereka bervariasi, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka jauh lebih kuat daripada manusia fana. Dan apa yang kita andalkan untuk melawan keberadaan semacam ini? Di tempat latihan,
seorang instruktur asing berdiri di tengah, matanya mengamati para rekrutan. Sen Qingzu mengangkat tangannya dengan malas, lapor. Tergantung pada kekuatan reruntuhan terlarang. Sang instruktur mencibir 2 kali, reruntuhan terlarang memang andalan terpenting umat manusia dalam pertempuran melawan yang misterius, tapi itu bukan segalanya. Kecuali reruntuhan terlarangmu luar biasa kuatnya, begitu kuatnya sampai kau bisa membunuh yang misterius hanya dengan jentikan jarimu. Apakah kamu baik-baik saja? Sen Qingzu mengangkat alisnya dan berkata, saya bisa melakukannya. Apa reruntuhan terlarangmu? Urutan 068, Kimin. Instruktur. Sang instruktur berpura-pura tidak mendengar apapun dan berdiri tegak. Ada yang punya jawaban lain. Di tengah kerumunan, seorang pria gemuk kecil tiba-tiba mengangkat tangannya. Laporkan. Tergantung uangnya. Instruktur. Uang. Katakan padaku, bagaimana kita bisa melawan misteri ini dengan uang? Apa kita akan mengubah uang itu menjadi koin dan menghancurkannya sampai mati? Instruktur itu sangat marah hingga tertawa. Ia menoleh ke arah semua mahasiswa baru dan berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk melawan misteri, selain reruntuhan terlarang, kita juga membutuhkan fisik yang kuat dan keterampilan tempur. Keterampilan bertarung dibagi menjadi senjata dingin dan senjata panas. Senjata panas mungkin berguna saat berhadapan dengan mistik level rendah, tetapi di level tinggi, pertarungan dengan senjata dingin adalah cara terbaik. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakan senjata dingin dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain lapangan pelatihan, instruktur Hong dan 2 instruktur lainnya berdiri bersama, menyaksikan pemandangan dari jauh. Instruktur Hong, siapa instruktur baru Han ini? Tanya instruktur di sebelahnya dengan bingung. Ini ahli pertempuran jarak dekat yang dipindahkan dari markas kami. Dia terbang ke sini pagi ini. Meskipun ini pertama kalinya dia memimpin rekrutan baru, saya sangat optimis dengannya. Tatapan instruktur Hong penuh dengan rasa setuju. Kamu baru datang hari ini, apa ini pertama kalinya kamu memimpin rekrutan baru? Instruktur lain sedikit mengernyit. Apa ada yang akan salah? Mustahil. Keahlian bertarung jarak dekat instruktur Korea ini memang yang terbaik di negeri ini. Ayo kita kembali dan main kartu saja. Oh, baiklah. Mereka bertiga pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Di panggung seni bela diri, instruktur Han masih antusias menjelaskan senjata dingin. Di antara penjaga malam, kecuali beberapa kasus khusus, kebanyakan dari mereka menggunakan senjata standar, yaitu pedang bintang. Instruktur Han memegang pisau lurus di tangannya dan menghunusnya dari sarungnya. Pisau lurus memiliki banyak keunggulan, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail di sini. Hari ini saya akan membahas teknik menggunakan pisau lurus. Jika Anda ingin menggunakan pisau lurus dengan baik, hal pertama yang Anda butuhkan adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi. Petik 2. Instruktur Han mendemonstrasikan beberapa metode menghunus dan menyarungkan pisau lurus di atas panggung, dan para penonton yang hadir mendengarkan dengan penuh minat. Lin Qiye merasa sedikit mengantuk saat mendengarkan, bukan karena ceramah instruktur Han tidak bagus, tetapi karena Chen Muye telah mengajarinya semua yang dikatakannya, dan dia telah menghafalnya di dalam hatinya melalui susah payah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, manfaat perlakuan khusus menjadi jelas. Sekarang, aku akan mencari beberapa orang untuk demonstrasi. Setelah instruktur Han selesai menjelaskan teknik pedang, ia melemparkan pisau lurus di tangannya ke samping dan mengambil 2 pedang kayu dari rak di sebelahnya. Di mana pria gendut yang baru saja bilang bisa mengalahkan si misterius itu dengan uang. Kemarilah dan tunjukkan pada semua orang. Instruktur Han melihat Fatih Baili di antara penonton dan melambaikan tangan padanya. Baili Pangpang menggaruk kepalanya, menaiki panggung seni bela diri dengan canggung, dan mengambil pedang kayu dari instruktur Han. Apakah kamu ingat semua yang baru saja aku katakan? Baili Pangpang ragu-ragu sejenak, tidak. Kalau nggak ingat, pakai uangmu saja. Instruktur Han tertawa, biar kutunjukkan cara mengalahkan misterius pakai uang. Kali ini aku akan menyerang, dan kamu akan bertahan sesuai metode yang baru saja kujelaskan. Kalau kamu lupa, ya terserah kemampuanmu. Oh. Instruktur Han memegang pedang kayu dan menebas di depan Baili Pangpang, matanya sedikit menyipit, sementara Baili Pangpang memegang pedang dengan kaku, dengan lubang di sekujur tubuhnya. Instruktur Han mencibir, melangkah maju, dan mengayunkan pedang kayu di tangannya secepat kilat. Tepat saat pisau itu hendak menyentuh Baili Pangpang, tiba-tiba muncul perisai cahaya keemasan yang menyilaukan dan melindunginya di tengah. Bang! Hanya ada sedikit suara. Pedang kayu di tangan instruktur Han dipecah menjadi 3 bagian. Instruktur Han, Baili Pangpang,